netral. Netral. Jadi tidak mengandung kejantanan dan tidak mengandung keperempuanan. Istilahnya adalah dona lora, Mas. Permisi tadi ya. Ya. Mengganggu ngopinya. Iya. Setiap hari ya saya gini, Mas. Sambil belajar, ya ngopi. Ya. Pas banget. Pucuk dicinta sudah jatuh ketiban tangga. Jaka sembung bawa gelas. Orang nyambung, Mas. Benar. Kok ketepak cok. Nah, gitu loh. Kelihatan kopinya. Oh, masih ngopi Mas. Oh, iya. Ya, sudah ini memang sudah disediakan untuk lah Mas ini dari mana? Oh, ya. Bentar saya tak nyicipi kopinya dulu ya. Pemirsa, rezeki nggak boleh ditolak. Jadi begini, saya sudah berpakaian serapi mungkin. Ini kan sudah kelihatan dari reporter. Teksturnya reporter, Mas. Televisi binasa, Pak De. Namanya Mas. Tapi memiliki arti. Oh iya, itu kepanjangannya apa, Mas? TV binasa, Bina Bahasa Indonesia. Mantap. Ini cocok sekali dengan apa yang saya lagi kunjungi dan Pak De lakukan. Ya, ini memang ya seperti ini. Itu yang Bina Bahasa Indonesia. Bina Bahasa Indonesia. Oh, begitu ya. Jadi nama yang aneh, yang nyentrik itu ya yang sering bikin orang jadi tertarik gitu, Mas. Jadi namanya itu. Sekaligus ingin belajar mengenai bahasa Indonesia yang pas dengan sumbernya, orang terpandai di muka bumi, Pak De. Sebagai orang terpandai di bumi, setiap hari saya tetap belajar, Mas. Ya, belajar. Ternyata semakin banyak belajar, semakin banyak yang nggak tahu, ya, Mas. Bisa. Iya, jadi kita semakin banyak yang nggak tahu. Iya. Semakin bingung malah. Tidak semakin bingung, tapi ya membuat semangat kita untuk selalu belajar, Mas. Nah, ini mau tanya-tanya tentang apa, Mas, kira-kira, Mas? Tentang ilmu bahasa Indonesia. Oh, sesuai dengan TV-nya ya. Sesuai dengan TV-nya. Jadi tentang bahasa Indonesia. Ya. Akan saya setelah melakukan eksplorasi dan eksposisi menemukan kalau kata dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi beberapa golongan kata, Mas. Ya seperti bahasa Jerman itu ada feminin, ada maskulin, ada netral. Bahasa Arab juga ada mudzakkar, ada muannas. Gitu, seperti itu. Bahasa Indonesia ada itu, Mas. Hebat nih Pak, sumber. Tahu bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa luar planet pun kayaknya juga tahu ini. Terutama bahasa isyarat. Bahasa isyarat juga tahu. Tapi sekarang kita bahas bahasa Indonesia juga. Ya. Jadi penggolongan kata dalam bahasa Indonesia itu ada 4, Mas. Contohnya, yang pertama, Mas. Yang pertama adalah kata benda laki-laki. Kata benda laki-laki. Mensweet, gentleman, menstruasi, snowman. Barangkali ada yang mau mengetahui untuk mencatat, bisa dicatat persiapan. Kertas sama bolpunya. Itu kata benda laki-laki itu harus mengandung unsur-unsur kejantanan, Mas. Misalnya ada bang, ada unsur kata mas, ada om, ada pak. Itu unsurnya. Itu sekarang contohnya misalnya mas sinis. Sinis. Laki-laki ya? Laki-laki. Kalau perempuan bu sinis. Kemudian bangku. Bang laki-laki. Unsur laki-lakinya yang bang itu, Mas. Unsur lakinya yang bang. Ya, iya. Gitu. Kalau perempuan bungku enggak ada. Kemudian pakaian.
pakaian ya bisa. Paham Mas ya? Paham, sudah paham. Ada selanjutnya? Ada, yaitu yang kedua Mas. Yang kedua adalah kata benda perempuan. Perempuan. Lady shoot atau lady rocker, lady doain, Lady Gaga. Jadi mengandung unsur-unsur keperempuanan. Misalnya mbak atau bak. Kemudian tan itu kependekan dari tante. Oh iya. Bu. Mah. Lah itu unsurnya. Unsur perempuannya itu. Ya, unsur perempuannya. Contohnya bulan. Bulan perempuan. Oh iya, bulan. Kemudian yang bak ya. Yang bak. Misalnya bakso. Oh, bakso. Bakpia. Bakmi. Bakwan. Bak tagor. Itu berarti unsur kata benda perempuan harus mengandung unsur keperempuanan. Kata benda perempuan harus mengandung unsur keperempuanan. Itu yang maksud. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu kata benda netral. Jadi tidak mengandung kejantanan dan tidak mengandung keperempuanan. Istilahnya adalah dona laura Mas. Mengandung kejantanan, mengandung keperempuan. Dona laura. Wadon ora, lanang ora. Oh, wadon ora. Membingungkan ini malah. Ini yang membingungkan ini perlu dicatat ini malah gimana ini. Contohnya itu mobil. Nggak ada unsur perempuan, nggak ada unsur kejantanan. Ya mobil ini ya. Jalan. Nggak ada unsur perempuan, nggak ada unsur kejantanan. Jalan nggak ada unsur perempuan, nggak ada unsur kejantanan. Paham Mas ya? Paham. Minum dulu. Kita lanjutkan kata benda yang keempat. Kata benda yang keempat itu mengandung unsur kejantanan dan mengandung unsur keperempuanan. Jadi terjadi perkawinan silang dan perkalian silang antara laki-laki dan perempuan. Digabungkan. Ada unsur kejantanan, ada unsur keperempuannya. Ini namanya hermaprodit word. Misalnya itu buaya. Bu itu unsur perempuan, ya unsur laki-laki. Itu paham ya. Paham. Satu lagi Mas, ombak. Om itu unsur laki-laki, bak itu unsur perempuan. Hermaprodit. Ombak laki-laki perempuan. Oh iya, katanya sama. Emang nggak diragukan lagi ilmunya, orang terpandai di muka bumi. Terus ada yang bisa diambil dari filosofi, hikmah setiap pertemuan kita ini Pak. Kesannya. Jadi kita sebagai manusia itu jangan pernah berhenti belajar Mas. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Life is long education. Belajar sepanjang hayat. Selama umur kita masih ada, maka itu adalah kesempatan kita untuk selalu dan selalu belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai menjelang masuk ke liang. Begitu Mas. Bikin terenyuh aja ini Pak, sumbernya sumber. Gak perlu diragukan lagi, memang orang terpandai di muka bumi. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya Mas. Ya, terima kasih atas infonya dan kopinya. Tadi sekarang waktunya ngopi.